Upaya pencurian jasad Rasulullah SAW kejadiannya cukup banyak, tetapi di antara yang masyhur adalah yang terjadi pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Dikenal sebagai tentara Islam yang berhasil menghancurkan tentara Salib dalam Perang Salib I bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu malam, Sultan Nuruddin mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasul memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah. Karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah SAW tadi. Ia pun segera mengambil air wudhu, lalu sholat beberapa rakaat. Lalu ia tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut kepada Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Ia menghabiskan 16 hari perjalanan dari Syam atau yang disebut dengan Suriah sekarang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera salat di Raudah, lalu menziarahi pusara Rasulullah SAW. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpi. Sayangnya ia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang yang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun, karena tengah khusyuk beribadah di Raudah dekat makam Nabi. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka yang ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Ternyata, kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara Salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Rasulullah. Usaha untuk mencuri jasad Rasul sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memberikan perintah untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusara Rasulullah terlindungi. Alasan mengapa tentara Salib tersebut mau mencuri jasad Rasulullah SAW, jawabannya jelas. Rasul adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasul memiliki nilai yang tak terhingga, termasuk pusara dan jasad beliau. Seandainya mereka mampu mencurinya, itu adalah hal luar biasa.
dan menjadi kebanggaan tersendiri. Sebaliknya, bagi umat Islam, peristiwa itu teramat memalukan dan bisa meruntuhkan mental.